Bapak-bapak ngonten bikin konten mukbang dalam rangka tembus 15.000 follower. Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan aktivitas malam Bapak hari ini. Berhubung follower Bapak sudah 15.000, Bapak mau nyobain mukbang ya guys. Nah, tapi biar teman-teman gak cuma liatin Bapak makan, pada video ini Bapak akan sambil sharing terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemula FB Pro. Pada salah satu syarat dibukanya iklan in-stream, selain minimal 5.000 followers, membuat 5 video on demand yang memenuhi syarat dan 60.000 menit jam tayang, ada syarat penting lainnya loh yang wajib teman-teman pemula FB Pro ketahui. Apa sih itu? Kalian harus mematuhi kebijakan monetisasi konten Facebook. Di antaranya adalah tidak boleh membuat konten dengan format yang dilarang seperti 1. Video statis. Jadi konten teman-teman jangan ada yang berisi satu gambar statis aja ya guys. Dan gak ada gerakan, itu gak boleh. Yang kedua, polling gambar diam, yaitu konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang untuk menanggapi pertanyaan yang ditampilkan si konten. Lanjut, yang ketiga itu tayangan slide gambar. Jadi untuk teman-teman yang masih mengupload konten hanya foto-foto yang di slide dan diputar berurutan, itu tidak boleh ya guys, segera dihapus aja. Yang keempat itu ada video looping, yaitu konten yang berulang dan menampilkan segmen yang sama seperti GIF atau stiker. Nah teman-teman coba hapus ya kalau sudah ada. Yang kelima itu ada montage text. Nah, biasanya Bapak lihat tuh ada beberapa konten yang gambarnya diam tapi ada teks-teks yang berputar, bergerak, berlapis-lapis. Nah, itu ternyata tidak boleh ya guys. Yang keenam itu ada iklan sematan. Nah, maksudnya iklan sematan di sini yaitu contohnya video yang menyertakan iklan di tengah pemutaran konten teman-teman. Nah, teman-teman sisipkan secara manual. Itu tidak boleh ya guys, tidak memenuhi syarat untuk iklan in-stream. Contohnya itu endorse. Jadi, untuk teman-teman yang endorse itu tidak bisa ya guys untuk dimonetisasi. Nah, Bapak ini makannya banyak ya guys. Ada jengkol, ada ayam, ada nasi, ada udang, ada kerupuk, ada tahu. Oke, lanjut ya guys. Selain 6 format tadi, ada juga perilaku yang dilarang atau yang tidak dibolehkan oleh Facebook ya guys. Yang pertama, engagement bait. Nah, maksudnya apa? Ini konten yang memancing orang untuk mengklik tautan atau menanggapi postingan melalui suka, komentar, atau bagikan. Nah, itu tidak boleh guys. Yang kedua, itu ada permintaan interaksi, yaitu konten yang meminta kompensasi sebagai ganti perilaku yang ekstrim. Seperti konten sadis, minum-minuman terlarang, dan sebagainya. Sudah pasti tidak boleh ya guys. Nah, selain format yang dilarang tadi dan perilaku yang dilarang tadi,
ada juga kategori yang dilarang oleh pihak Facebook, yaitu yang pertama, disinformasi, konten yang sudah dinilai salah oleh pihak ketiga. Buat teman-teman di sini, jangan sampai menginformasikan hal-hal yang sebenarnya belum benar kebenarannya gitu, atau berita hoax ya. Jadi teman-teman diusahakan jika belum 100% benar, lebih baik tidak dijadikan konten. Terus yang kedua itu informasi kesehatan yang menyesatkan, guys. Nah, berhubung kita juga bukan dokter ya guys, jadi jangan sekali-sekali kita buat konten informasi kesehatan gitu, takutnya jadi sesat. Itu guys. Nah, selain kategori dilarang, juga ada kategori terbatas. Di antaranya yaitu ada konten vulgar, gak boleh guys, gak boleh disebarluaskan. Kedua, tragedi atau konflik. Ketiga, bahasa kasar, dijaga ya guys bahasanya. Keempat, aktivitas atau bernada seksual. Nah, jangan sekali-kali teman-teman untuk membuat konten terkait seksual tersebut ya guys, itu tidak boleh. Dan yang terakhir itu terkait isu sosial yang diperdebatkan, misalkan seperti ras, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Jadi lebih baik teman-teman bikin konten yang menghibur, konten yang sederhana, konten sehari-hari teman-teman saja yang memang tidak berat ya guys. Yang sudah pasti itu aman, dijamin. Jadi seperti itu ya guys, beberapa hal yang tidak boleh teman-teman lakukan. Gimana guys, sudah tahu belum? Nah, sambil liatin Bapak makan, Bapak juga mau mengingatkan kembali ya guys, beberapa hal yang perlu teman-teman FB Pro lakukan. Kalau yang tadi tidak boleh, yang sekarang yang boleh dilakukan ya guys. Jadi untuk teman-teman FB Pro pemula, diusahakan untuk setiap video itu gunakan video asli teman-teman ya, dari tag HP sendiri-sendiri. Jangan ngambil video dari YouTube, Instagram, ataupun yang lainnya. Jadi diusahakan memang hasil sendiri, original ya guys. Itu akan membuat konten teman-teman berkembang. Yang kedua, itu gunakan audio asli juga ya guys. Nah, audio asli ini sebenarnya bisa aja teman-teman download dari platform yang lain, namun yang tidak berhak cipta, seperti itu ya guys. Jadi kalau memakai musik yang berhak cipta itu otomatis nanti dapat peringatan larangan dari Facebook gitu. Jadi teman-teman semangat ya. Yang kedua, jangan lupa untuk membuat branding sendiri gitu. Jadi diusahakan teman-teman punya brandingan sendiri ya guys. Mau jadi ibu rumah tangga boleh, mau jadi anak-anak boleh, mau jadi komedian boleh gitu ya. Yang penting followers teman-teman itu tertarik sama konten teman-teman ya, gitu guys. Terus setelah teman-teman tadi upload audio dan video asli, punya brandingan sendiri-sendiri,
jangan lupa untuk konsisten. Nah, konsisten ini berarti teman-teman harus konsisten untuk upload konten gitu, baik video on demand, video reels ataupun foto. Nah, diusahakan itu konsisten setiap harinya. Kalau bisa upload satu ya setiap hari satu, kalau bisa upload dua setiap hari dua, kalau bisa lebih dari dua ya lebih bagus juga gitu. Namun itu akan mempengaruhi jangkauan postingan teman-teman juga, seperti itu ya guys. Nah, selain tadi konsisten untuk posting konten, teman-teman juga harus konsisten interaksi. Jadi usahakan setelah teman-teman posting itu jangan ditinggal ya guys HP-nya atau konten Facebooknya. Diusahakan 15 menit pertama atau 30 menit pertama teman-teman itu interaksi guys, karena 30 menit pertama itu yang akan menentukan video teman-teman itu jangkauannya diperluas atau tidak ya guys gitu. Jadi teman-teman nanti coba lakukan aja ya gitu, karena algoritma Facebook itu biasanya untuk postingan yang teman-teman post itu akan disebarluaskan ke pengikut teman-teman itu sekitar 50 orang misalkan ya. Nah, kalau dari respon 50 orang itu bagus dan teman-teman juga interaksi, akan disebarluaskan lagi menjadi ke 100 orang. Kalau misalkan 100 orang itu tanggapannya bagus, akan sebarkan lagi ke 200 orang. Setelah itu 400, setelah itu 800, 1000 dan sebagainya. Jadi begitu ya guys. Jangan ditinggal gitu. Dan yang keempat, Bapak sering ingatkan hindari pelanggaran ya guys. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu contohnya yang tadi juga ya guys. Banyak yang udah Bapak jelaskan di awal tadi. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa gitu. Oke, sekian guys, mungkin video Bapak mukbang ini sebenarnya Bapak percepat ya guys. Kalau aslinya itu 25 menit, Bapak cepatin aja. Terima kasih untuk 15 followers Bapak. Semoga followers Bapak juga berkembang, akun Bapak juga berkembang, semuanya bisa gajian. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali.